Bek Persib Bandung, Victor Igbonevo, yakin Liga 1 musim 2022-2023 akan segera bergulir kembali akhir November ini setelah mandek selama beberapa pekan. Bravo supporter Bobotoh. Meyakinkan diri semacam itu merupakan cara pemain kelahiran Nigeria itu dalam menyemangati dan memotivasi, setidaknya untuk dia sendiri sehingga selalu bergairah di lapangan ketika latihan. Victor Igbonevo mengungkapkan, semua pemain di sini berusaha untuk bersemangat di setiap sesi latihan. Kami mencoba meyakinkan diri liga akan dimulai pada akhir bulan. Dia mengakui tantangan berat yang dilalui semua pemain ketika belum ada kepastian kelanjutan kompetisi adalah menjaga motivasi sehingga berbagai cara dilakukan pemain agar tetap semangat. Jadi kami akan tetap serius dan bersemangat hingga akhir bulan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi harapan kami tetap bahwa liga akan dimulai, kata pemain bernomor punggung 32 tersebut. Selain itu, pemain berusia 37 tahun tersebut juga tetap mencoba berpikir positif dengan kondisi saat ini, yakni timnya bisa mempersiapkan diri lebih matang untuk kembali bertanding. Igbonevo yang sempat menjalani pemulihan cedera bisa merasakan kondisinya semakin bugar dalam persiapan diri bersama skuad penyerang biru. Anda dapat melihat saya beradaptasi dengan pelatihan daripada hasil sebelum liburan. Segalanya menjadi lebih baik, jadi ada baiknya bagi kami untuk lebih siap, pungkas Igbonevo. Iwan Bule memohon Liga 1 diizinkan bergulir kembali. Janji ikuti arahan pemerintah. Sejak tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober lalu, Liga 1 Indonesia 2022-2023 belum dilanjutkan, mengingat masifnya dampak dari tragedi Kanjuruhan Malang. Ketua Umum PSSI, Muhammad Iriawan alias Iwan Bule, lalu memohon pemerintah Indonesia agar mengizinkan Liga 1 bergulir kembali. Saya mohon agar segera, kami sudah memaksimalkan semuanya, kata Iriawan di Jakarta, Selasa. Pria yang akrab disapa Iwan Bule itu menegaskan PSSI siap mengikuti arahan pemerintah untuk melanjutkan Liga 1 2022-2023, termasuk soal format. Yang penting menurut Iriawan, Liga 1 berjalan lagi karena banyak orang yang menggantungkan hidup dari kompetisi ini. Kasihan mereka kalau kompetisi berhenti. Pemain, karyawan, kitman, pedagang UMKM benar-benar kesusahan. Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia sudah mengungkapkan keluhannya atas kelanjutan kompetisi saat mengunjungi kantor PSSI, Jakarta, Selasa 8 November 2022. Melansir pernyataan Presiden APPI, Andri Tani Ardiasa, mengungkapkan, ini menyangkut hidup para pemain. Kalau kondisi saat ini terus berlanjut, liga tidak berjalan, akan menjadi masalah baru. Kami juga sudah menyerahkan surat, kata Andri Tani dalam laman PSSI, Selasa. PSSI dan LIB belum memutuskan kapan meneruskan lagi Liga 1 yang dihentikan sejak 2 Oktober 2022 lalu. Respect, bek Persib Bandung, Nick Wipes dihajar Rahmat Irianto, tumbang langsung keluar kapak. Rahmat Irianto dan Ciro Alves tertawa setelah Nick Wipes tumbang terkena jempol yang ditendang Irianto dalam sesi latihan. Bek Persib Bandung asal Belanda, Nick Wipes tumbang setelah dihajar Rahmat Irianto. Peristiwa itu terjadi dalam sesi latihan seperti dalam video yang diunggah akun Instagram resmi Persib, Rabu 9 November 2022 lalu. Pada latihan itu, Stadion Sidolik pemain dibagi dua grup, pakai rompi dan tidak. Mereka seakan saling serang dalam permainan yang difokuskan di lingkaran tengah lapangan. Saat pemain lain diharuskan mengambil rompi yang diletakkan di tengah, pemain lawan melakukan serangan dengan jempol. Semula, Nick Wipes berhasil mengambil rompi dan lolos dari serangan bola besar. Namun dalam usaha lain di titik hampir garis finish, Nick mendapat serangan telak dari Rahmat Irianto yang sering ditempatkan di posisi bek.
Mantan pemain Persebaya Surabaya itu menendang jempol dengan keras lalu mengenai kepala Nick Wipes. Tak ayal, pemain jagung itu langsung tergeletak. Kondisi itu membuat rekan-rekannya, khususnya Irianto dan Ciro Alves, tertawa ngakak. Tetapi beberapa lainnya langsung menghampiri Nick Wipes yang masih tergeletak untuk memastikan kondisinya. Selanjutnya, Nick terlihat mendapat pijatan di pundaknya. Gaskan gak nih? Fix sosok anak emas Luis Milla milik PSIS jadi opsi potensial jadi pengganti Ricky Kambuaya. Mencuit rumor memanas, kabar Ricky Kambuaya sepakat dengan Terengganu FC muncul dari akun Instagram seputar sepak bola Indonesia. Ricky Kambuaya resmi ke Terengganu FC, Malaysia Son, selamat. Tulis @ngapakfootball. Dengan menilik ketidakjelasan Liga 1, maka diprediksi Ricky Kambuaya bakal hanya dipinjam oleh Terengganu FC menyusul Liga Super Malaysia telah masuki bursa transfer dan bergegas untuk menatap musim baru. Tentu, jika benar seorang Ricky Kambuaya hengkang dari Persib Bandung, maka jadi pukulan bagi tim berjuluk Maung Bandung tersebut meski hanya sebagai pemain pinjaman. Agar tak terlampau kecewa jika benar rumor Ricky Kambuaya terwujud, maka tim manajemen dan pelatih Persib Bandung harus segera mencari sosok pengganti Ricky Kambuaya. Dan satu opsi memungkinkan dengan tipikal sama serta karakter permainan ada pada gelandang serang milik PSIS Semarang, Septian David. Septian David bisa saja menjadi opsi pengganti Ricky Kambuaya karena faktor kedekatannya dengan Luis Milla. Seperti diketahui, sosok Septian David di era pelatih timnas Indonesia sebelumnya, Luis Milla, kerap menjadi andalan. Pemain andalan PSIS Semarang yang belum lama ini sembuh dari cedera tersebut kerap mengunci posisi baik di gelandang serang atau sayap kanan. Jika sosok Ricky Kambuaya hengkang dari Persib Bandung, maka opsi mencuat dan memungkinkan untuk digait sebagai pengganti adalah Septian David. Febri Haryadi pastikan kondisinya tetap oke meski kelanjutan Liga 1 masih tak pasti. Winger Persib Bandung Febri Haryadi memastikan kondisinya tetap prima meski timnya sempat diliburkan. Hingga kini Persib dan klub lainnya masih menunggu kelanjutan Liga 1 segera digulirkan segera mungkin yang dihentikan imbas tragedi Kanjuruhan. Pemain berusia 26 tahun tersebut mengatakan selama libur latihan para pemain tetap diberikan program khusus. Tim pelatih Persib Bandung memantau latihan anak asuhnya secara online. Selain itu, tim Maung Bandung juga sudah menjalani latihan selama 1 pekan lebih. Kondisi ini tentunya cukup untuk mengembalikan kembali kebugaran pemain. Bow, sapaan akrab Febri Haryadi itu mengungkapkan, "Cukup baik karena kami juga sudah punya waktu banyak, karena kemarin kami sempat diliburkan. Tetapi kami punya program khusus online, jadi sangat baik untuk kondisi sekarang. Adaptasi sih enggak terlalu karena baru 1 bulan. Anggap ini mulai putaran kedua. Tetapi yang jelas kami dengan adanya latihan tanding menurut saya membantu untuk nanti Liga 1 kembali dimulai. Menjaga mau saja sih sebenarnya dan menjaga latihan. Kita juga menjaga untuk semangat demi hari untuk berlatih. Karena itu menurut saya dengan belum jelasnya liga yang harus kita jaga yaitu mod," ujar Febri Haryadi di Stadion Sidolik, Bandung. Persib gelar latih tanding kontra Bekasi City nanti sore. Persib Bandung akan memainkan laga latih tanding melawan FC Bekasi City di Stadion GBLA, Sabtu 12 November sore. Bos Maung Bandung Teddy Cahyono menjelaskan bagaimana proses terjadinya pertandingan ini. Dia mengatakan pihak Persib yang mendapat tawaran dan menyambut positif sebab memang timnya butuh lawan di masa kekosongan. Itu kan ada permohonan dari Bekasi FC, itu menjalankan latihan bersama. Mungkin di tengah kekosongan kompetisi, tim-tim yang masih berlatih diperlukan latihan bersama. Dan atas pertimbangan itu ya udah kita terima permohonan dan akan dilaksanakan nanti sore jam 4 di GBLA. Terang Teddy di Geraha Persib, Jumat 11 November. Pertandingan ini akan disiarkan di Indosiar dan digelar tanpa penonton.
Teddy menjelaskan kenapa latih tanding nanti sore digelar tertutup karena menurutnya ini merupakan agenda latihan pada umumnya. Sama seperti halnya ketika berhadapan melawan tim Diklat maupun tim Porda. Tanpa penonton, jadi ini kayak latihan tertutup seperti biasa saja. Kita seringlah latihan bersama dengan tim Diklat, dengan Porda. Jadi ini latihan bersama yang normal dan sering kita lakukan. Cuma bedanya itu karena sekarang nggak boleh ada penonton. Terus kemudian di tengah kehausan untuk menonton sepak bola khususnya Persib. Jadi akhirnya kita putuskan lebih baik disiarkan, ujarnya. Mengenai izin pertandingan, Teddy mengatakan bahwa ini tidak rumit karena memang sifatnya latih tanding. Laga juga tidak akan dihadiri penonton sehingga izin supaya laga bisa terlaksana. Ini sifatnya bukan pertandingan yang resmi dengan bisa dihadiri penonton. Ini kan latihan seperti latihan tertutup pada umumnya. Kita berkomunikasi semuanya. Kita katakan ini latihan bersama tertutup. Tanda Teddy.